Mun binina sampean tak ahbejeng, make sampean ahbejeng 1000 rakaat benare, sampean masuk neraka. Mun sampean oneng ki binina sampean tak ahbejeng, bi sampean tak ikikirin, tak paksa soro ahbejeng, mun bisa paksa tokol mangkile tua tak napa. Mun lah ahbejeng alhamdulillah, mun tetep tak ahbejeng pesa. Karena mun tak pesa sampean masuk ke neraka. Walaupun sampean bonari di masjid, iktikaf tak war keluar di masjid, tetap sampean masuk neraka. Naudzubillah min dalik. Itu beda hadis ya. Bener caipun Habib Ahmad, tapi beda hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suami yang akan masuk surga itu dimasukkan ke neraka gara-gara istri dan anak. Ada hadis Nabi yang menyatakan yang paling berat menggagalkan orang laki masuk surga bukan tetangga, bukan teman, apalagi moso bene, tapi istri dan anaknya sendiri yang membuat gagal orang laki masuk ke surga. Naudzubillah min dalik. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, para dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib dan para saraif. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pewaris pelanjut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para kiai ibu nyai, para ustadz dan ustadzah sekalian. Yang kami cintai dan kami banggakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan para hadirat semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para umat Nabi Muhammad SAW, sekarang kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk bersama-sama dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana pada malam ini yang kita hormati bersama-sama Sahibul Bait yang mengundang kita, Bapak Zabur sekeluarga sekalian, selain dalam rangka maulid, dalam rangka akikah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bersama dengan para habaib, para ustadz. Ada Kiai Mukhlis dan Masya Allah ya, dari Pringgondani. Ada, Masya Allah, kita ada kiai-kiai, ada ustadz di sini, ada habaib. Jadi ada cucu Nabi, ada pewaris Nabi, ada ya, umat Nabi banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama, yang sudah kita lakukan, khususnya Sahibul Bait, tuan rumah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang telah diniatin.
dan hajat-hajat kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita ini ya, pertama-tama sebagaimana yang saya sampaikan tadi, wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, kita ditakdirkan ya untuk mendapatkan hidayah, taufik, dan ditakdirkan duduk bersama-sama membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati kelahiran junjungan kita, makhluk yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan nikmat sehat walafiat kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, berzikir, bersalawat sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali, dan para pengikutnya bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirakumullah, mudah-mudahan tadi yang diakikoi dua ya. Laki semua apa perempuan semua? Perempuan semua. Bukan laki perempuan tadi. Oh, perempuan semua. Perempuan dua, laki dua. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah anak yang soleh solehah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pewaris dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirakumullah, kita baca qasidah. Masya Allah, qasidahnya enak-enak ya. Memuja-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga minta berkah para wali-wali. Dan mudah-mudahan kita diakui jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dimulai dari semenjak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah banyak yang berharap bertemu dan menunggu-nunggu kapan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditunggu oleh para ahli kitab suci Injil, Taurat, Zabur dari beberapa abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Khususnya detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangankan bumi, arsy bergoncang, bergemuruh. Karena apa? Karena para malaikat semuanya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Mereka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah diumumkan oleh malaikat Jibril bahwa sebentar lagi akan muncul ke muka bumi ini, malaikat Jibril keliling ke langit-langit untuk mengumumkan dalam rangka menyambut, bergembira dan menyambut kelahiran manusia yang paling mulia, yang karena beliaulah diciptakannya semua alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau tak kuciptakan semua yang ada ini. Allah ciptakan langit, bumi, semua alam, termasuk para malaikat, semuanya karena Nabi Muhammad SAW.
Walaupun Nabi Muhammad SAW diutus di akhir menjadi seorang rasul yang paling terakhir di antara 313 rasul, di antara 124.000 nabi, tapi beliaulah inti dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dari mulai Nabi Adam, bahkan Nabi Adam mewasiatkan kepada putranya yang bernama Seth, wahai putraku, kau akan menjadi penerusku. Ingatlah setiap engkau berzikir menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebutkan juga nama Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaih. Padahal Nabi Adam dan Nabi Muhammad jauh jaraknya, sangat jauh sekali. Tapi apa? Nabi Adam sudah tahu. Nabi Adam bilang ke putranya, karena segala sesuatu, aku ini pernah masuk sorga. Di sorga itu, dulu waktu pertama aku diciptakan, aku menengadahkan ke langit, ke arsy. Ternyata di arsy, di sakil arsy, tiangnya arsy atau apa, kakinya arsy, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku masuk sorga, aku keliling di sorga, semua bangunan-bangunan, gedung-gedung, istana-istana, di situ pasti ada tulisan Muhammad. Dedaunan, kubah-kubah, pintu-pintu di sorga, semuanya ada tulisan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dipesankan kepada Sis putra beliau, setiap kau ingat Allah, setiap kau zikir Allah, zikir juga, sebut juga nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya setiap para nabi, sampai lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya syair, atau mungkin kita sebut sekarang qasidah, ujian, madaih, itu oleh sahabat sudah disampaikan, termasuk sahabat Hisan bin Sabit. Beliau penyair ulung yang luar biasa. Nabi Muhammad dipuji depan Nabi Muhammad di dalam masjid, baca syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak marah, dan bahkan Nabi Muhammad memuji Hisan bin Sabit, bahkan memberi hadiah. Apalagi kita, sudah sepantasnya dan seharusnya setiap saat kita baca sholawat, kita baca qasidah-qasidah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ada orang yang tidak mau, biar ada orang yang menyatakan tidak boleh memuja-muji Nabi Muhammad SAW, biar mereka punya aliran, mereka punya jalan, kita punya jalan sebagaimana guru-guru kita semua. Toh para sahabat juga baca syair, juga baca qasidah, begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus ke ulama-ulama berikutnya sampai ke guru-guru kita dan sampai saat ini. Memang ada orang-orang yang segala macam cara menghalangi orang berqasidah, bermaulid, segala macam cara mereka lakukan. Tapi begitulah sunnatullah, pasti ada saja pro kontra itu. Tapi biarkan, kita jangan ikut terlibat. Biarkan mereka mau kritik, biarkan mereka mau salahkan. Mereka itu memang saking tidak tahu, saya tidak paham, hasud atau bagaimana, iri atau dengki, atau memang sok benar dan menganggap yang lain salah. Sampai qasidah-qasidah yang dikarang oleh para pencinta Nabi Muhammad SAW banyak yang dirubah. Ya, jadi maksudnya tengah-tengah, dia tidak anti qasidah dan tidak mengharamkan. Ada yang mengharamkan maulidan, ada yang tidak. Tapi ada yang merubah. Ya, seperti Zaharadinul Muhayyad biduhuril Hadi Ahmad. Dirubah apa sekarang? Biduhuril Nabi Ahmad. Saya waktu kecil umur belasan, saya sudah baca qasidah itu. Saya masih hafal sampai sekarang. Biduhuril Hadi Ahmad. Kok takut orang mau menyebutkan Hadi Ahmad? Tidak boleh. Yang ngasih hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah nggak ada yang bisa ngasih hidayah.
Lah terus sahabat yang masuk Islam itu hidayah dari siapa? Lah terus para tabiin masuk Islam itu hidayah dari siapa kalau bukan dari para sahabat? Memang hidayah ada yang hakiki, ada yang majazi ya. Dan banyak lagi qasidah-qasidah yang dirubah seperti anta nuskhatul aqwan fi suratul rahman. Diganti apa itu suratul rahman? Diganti kayaknya itu. Nuskhatul aqwan suratul rahman itu ya. Karena mereka masa Nabi Muhammad gambarannya Allah. Jadi tapi padahal ada ayatnya itu. Semuanya sebetulnya ada dalilnya dan tidak ada yang salah ya. Cuman ya itulah. Kita kembali lagi kepada bagaimana orang memuji Nabi Muhammad SAW, membaca qasidah dan seterusnya. Ada juga qasidah yang apa ya, hadisir waidah ya. Ini dalam sejarah ya, sejarah di Mekah zaman dahulu tentunya, sebelum selama 1 abad ini dipegang oleh Wahabi ya, tapi sekarang sudah mulai merotol. Sudah berapa tahun ini sudah banyak sholawatan maulidan di Saudi ya, sudah mulai ada pembaharuan, tapi memang Rasulullah SAW menyatakan itu cuma 1 abad. Arab dikuasai Wahabi itu hanya 1 abad ya, dan ini sudah hampir habis, memang sudah hampir 100 tahun mereka berkuasa dulu, dan itu berjalan. Kalau dalam riwayat itu mi'ah sinin, mi'at hadi, bukan hadi, yaitu yang ada di qasidah ya, hadisir ruwaida itu. Hadi ini yang di depan, yang mimpin perjalanan, dan dia baca qasidah terus. Baca qasidah untuk membuat onta itu semangat ya. Onta ini luar biasa. Onta ini saya baca di kitab Insan Kamil, Muhammad SAW Insan Kamil karangan Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ di bab masalah suara Nabi, suara yang terbagus, paling merdu. Di antara di situ ada cerita, ada seorang budak yang suaranya merdu sekali, enak sekali. Saking enaknya, punya majikan itu ontanya ratusan mati. Berapa onta itu mati, tinggal satu itu pun sudah hampir mati, lemas. Itu ada tamu tanya, ini onta kenapa? Itu baru diceritakan, ini budak saya. Kenapa emangnya budaknya? Onta saya mati semua. Budak saya ini kalau bawa barang, onta dikasih 2 kali lipat bawaannya, tapi dia suaranya enak. Begitu dia jalan onta itu dia bacakan qasidah. Karena suaranya enak, onta itu ngebut terus, ngebut. Begitu nyampe itu mati semua onta itu. Begitu berhenti mati semua. Ini satu ini nggak mati tapi sudah hampir, sudah lumpuh. Itu hebatnya onta. Itu setiap Jumat awal bulan Rajab, orang Mekah ini kumpul semua. Biasa melakukan ar-ragbu. Ar-ragbu itu perjalanan untuk melakukan ziarah ke Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpul di Tan'im ya, Tan'im Masjid Sayyidah Aisyah. Yang Mekah semua kumpul di Tan'im lalu berangkat. Nanti di satu kampung ketemu rombongan yang dari Jeddah, dari mana, akhirnya semuanya berangkat naik onta itu ke Madinah. Di perjalanan ini baca qasidah terus, baca puja-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang ikut banyak. Dan itu setiap tahun, setiap Jumat pertama Rajab berangkat. Itu nanti begitu orang dari mana-mana banyak itu rombongan onta itu. Sampai di Sumur Urwah ya, sebelum Madinah, semua mereka bermalam di sana. Setelah mereka bermalam di sana, pagi-pagi semuanya fajar ya, bangun mandi. Mandi pakai baju yang bagus semua. Pakai pewangi, pakai aksesoris yang bagus-bagus. Baru berangkat menuju Madinah. Jadi mereka mau masuk kota Madinah berhenti semua dulu, nginep di situ, dan pagi-pagi mandi semua, ganti baju, baru masuk kota Madinah untuk menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka jalan terus onta itu. Kalau sudah sampai di Saniyatul Wada atau Saniyatul Mufrihat namanya ya, saniyah, di satu tempat
Dari situ kelihatan kubah hijaunya makam Nabi Muhammad SAW, apa Masjid Nabawi, kubah Khadra, Masjid Nabawi sudah kelihatan. Kalau sudah sampai di situ, orang-orang sudah bisa ngelihat kubah hijaunya Nabi Muhammad SAW, dan onta-onta ini sudah hafal. Onta-onta ini dari Mekah semuanya merindukan juga Nabi Muhammad SAW. Onta bukan manusia. Kalau sudah sampai di Thaniyah, mereka semua onta itu tahu kubah Nabi ngebut semua. Sampai-sampai mereka itu yang megang kendalinya itu ditahan sekuat-kuatnya, mereka tidak bisa. Sampai luka berdarah hidungnya semua onta karena ditariknya. Tidak bisa. Onta itu akan ngebut terus menuju Masjid Nabawi. Begitu di pintu Masjid Nabi Muhammad SAW, baru onta itu akan berhenti semua, ngerem sendiri. Tapi kalau dari Thaniyah sampai ke Masjid Nabawi, tidak satu pun yang bisa mengendali onta itu untuk tidak ngebut. Begitu sampai di hadapan pintu Masjid Nabawi, onta itu menangis. Onta menangis, merintih, bahkan keluar air mata bagaikan hujan. Kata riwayat ini yang meriwayatkan, yang menceritakan Habib Muhammad Assegaf ketemu dengan seseorang namanya Abdul Aziz siapa gitu ya. Itu masih hidup itu dulu, masih ketemu, dan dia termasuk yang pernah ikut rombongan itu. Begitu onta itu semua merintih, menangis, keluar air mata, maka semua orang yang ada di situ nangis semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang apa ada rombongan kayak gitu? Apa ada dari jauh sudah luar biasa, begitu dekat semua nangis? Sudah hampir tidak ada. Mungkin kecintaan kita kurang kepada beliau, sehingga kita mungkin tidak pernah meneteskan air mata karena kerinduan kepada beliau. Onta-onta itu sudah dari Mekah menahan rindu. Itu adalah syauq dan mahabbah. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan perjalanan semua didorong spirit mereka, diberikan semangat oleh syauq, rindu dan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad itu sayangnya luar biasa kepada umatnya. Kita tahu pernah suatu ketika malaikat Jibril datang menangis. Malaikat Jibril menangis. Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubkikah ya Jibril?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Jibril? Apa sebabnya? Apa gerangan wahai Jibril? Ya Rasulullah, sekarang semua malaikat ketakutan, malaikat gemetaran, malaikat susah. Ada apa wahai Jibril? Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang menghidupkan neraka, mulai menghidupkan neraka, dan neraka ternyata panas luar biasa. Semua ketakutan, para malaikat ketakutan. Saya datang ke sini untuk minta syafaatmu ya Rasulullah. Jibril, beritahu saya seperti apa neraka itu Jibril. Jibril ceritakan, malaikat Jibril alaihissalam ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hidupkan sehingga merah, api membara, batu-batu jadi merah semua. Terus ribuan tahun Allah hidupkan sampai batu-batu jadi hitam saking lamanya. Dari batu jadi merah, kemudian jadi batu lah, ya jadi hitam. Saking lamanya dihidupin dan panasnya luar biasa. Andai kata satu tetes saja api itu dijatuhkan di muka bumi, semuanya akan hangus. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang bisa tahan? Ceritakan Jibril, seperti apa neraka itu? Neraka Allah buat 7 lapis ya Rasulullah ke dalam. Yang paling dalam paling berat.
Untuk siapa Jibril? Untuk orang penyembah berhala, untuk orang musyrik. Lalu yang di atasnya, yang keenam, untuk orang-orang Majusi. Terus di atasnya lagi untuk orang-orang Yahudi, di atasnya lagi untuk orang-orang Nasrani, di atas yang nomor 7 untuk siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menunduk, lama tidak menjawab. Rasulullah nanya lagi, malaikat Jibril, akhbirni, beritahu saya Jibril, untuk siapa neraka ini? Jibril. Malaikat Jibril gak jawab, malah nangis. Rasulullah jadi semakin penasaran, semakin sedih. Lalu Rasulullah ngulangi lagi, Jibril, beritahu saya untuk siapa? Ya Rasulullah, itu untuk umatmu yang punya dosa-dosa besar juga akan dimasukkan ke neraka itu. Rasulullah SAW menangis. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah masuk ke kamar. Rasulullah sholat dan sujud. Sujudnya lama sambil menangis terus. Sampai assalamualaikum, sholat lagi, sujud lagi lama dan menangis. Tidak ada kegiatan Nabi lagi. Bahkan dalam riwayat itu 3 hari kata Nabi sujud dan waktu yang lama. Kecuali kalau adzan sholat baru beliau berhenti dan untuk sholat fardu. Setelah itu sujud lagi sambil menangis. Sayyidina Abu Bakar mendengar segera datang ke rumah Rasulullah SAW. Mengetok pintu, tidak dibukakan. Ya Rasulullah, saya ada hajat. Rasulullah hanya menangis, kedengaran nangisnya. Sayyidina Abu Bakar pulang. Besoknya Sayyidina Umar tanya, Abu Bakar, benarkah Rasulullah itu menangis tidak mau keluar rumahnya? Iya. Sayyidina Abu Bakar datang untuk ketok pintu, untuk bertamu, menenangkan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar termasuk teman yang sangat akrab, yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak mau kalau Rasulullah menangis. Tapi apa daya, Rasulullah juga tidak mau berhenti dari sujudnya dan tidak juga mau nerima tamu. Akhirnya semua sahabat kebingungan. Maka mereka ingat, oh, kita minta tolong kepada Sayyidah Fatimah. Karena kita semua tahu Sayyidah Fatimah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Lalu datanglah kepada Sayyidah Fatimah. Lalu disampaikanlah, Fatimah tolong datanglah ke abahmu, suruh berhenti abahmu, rayu, jangan nangis terus. Maka Sayyidah Fatimah begitu dengar ayah yang sangat dicintainya, langsung beliau cepat-cepat segera datang kepada Nabi Muhammad dan masuk dan memberhentikan sujudnya Nabi Muhammad SAW. Dan karena Sayyidah Fatimah yang bertamu, maka Rasulullah berhenti dan memeluk Sayyidah Fatimah. Rasulullah ditanya, kenapa wahai ayahku? Diceritakanlah, saya tidak tega, saya tidak mau umatku masuk ke neraka. Maka saya sujud memohon kepada Allah, jangan ada umatku yang masuk ke neraka. Itulah kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang umatnya pun tidak pernah melakukan itu, yang tidak sampai ke situ kecintaan umatnya. Namun apa boleh buat, kalau melakukan dosa besar, tidak istighfar, tidak tobat, maka harus disiksa. Na'udzubillah min dalik. Memang ada banyak hadis-hadis atau riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan hak memberikan syafaat untuk mengampuni dosa-dosa umatnya, untuk meringankan hisabnya, bahkan untuk mengangkat, mengentas yang masuk neraka agar masuk ke surga. Ketahuilah, umat Nabi Muhammad kelak akan dibagi 3. 1 masuk ke surga tanpa dihisab. 1 dihisab yang sangat lama sekali, ratusan tahun, karena banyak hartanya.
Yang paling membuat lama adalah harta. 4 yang akan diurus nanti, tentang umur, tentang kesehatan, tentang ilmu. Tapi yang paling lama harta. Harta akan ditanya mulai balik sampai mati, dari mana kau dapatkan, halal apa tidak, itu akan dipilah-pilah. Kemudian setelah selesai ditanya, setelah jumlah sekian miliar akan ditanya, untuk apa itu yang 10.000, untuk apa yang 20.000, untuk apa yang 50.000, semua akan diurus dan itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak bisa kita ngelak. Kemudian sebagian yang ternyata setelah dihisap memang lebih banyak amal kebaikannya, dia masuk surga. Tapi yang banyak dosa, kesalahan, maksiatnya, dia akan masuk neraka. Jadi yang kedua masuk surga setelah dihisap lama, yang ketiga masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin hadirakumullah, ada satu riwayat yang sangat membuat kita khawatir. Ini riwayat sangat membuat kita khawatir. Kadang-kadang kita ini terlena, terlalu banyak penceramah dai-dai yang memberikan kita ketenangan bahwa kita umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Memang iya, tapi tidak semua orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW kelak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW itu mengumpulkan umatnya untuk diajak masuk surga tanpa hisab. Kumpulkan, ada orang yang mau masuk, silahkan masuk. Kata malaikat, jangan dulu ya Rasulullah, ini tidak boleh masuk, ini tidak boleh masuk, ini tidak boleh masuk. Kenapa? Kata Rasulullah, ditanya, kata malaikat itu, ya Rasulullah, ini sebetulnya bukan umatmu. Karena dulu memang pakaiannya seperti umatmu, ngomongnya, pembicaraan seperti umatmu, tapi dia punya keyakinan, dia punya pemikiran tidak seperti umatmu. Naudzubillah min dzalik. Sekarang kan banyak yang merasa Islam tapi ternyata liberal, ternyata khawarij, ternyata mu'tazilah. Mereka semua tidak ahlus sunnah wal jamaah. Yang liberal pun walaupun bernaung di bawah organisasi Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, tapi karena pemikirannya liberal, maka mereka bukan golongan Nabi Muhammad SAW, dan kelak ini tidak akan masuk rombongan umat Nabi Muhammad SAW. Dan betapa banyak Rasulullah SAW itu bersabda, ana bariun min fulana fulana, saya ini terlepas, gak ada hubungan dari fulana, dari perempuan yang kalau dapat musibah jerit-jerit. Saya terlepas dari perempuan yang botak kepalanya kalau dapat musibah. Saya terlepas dari perempuan yang asyaqah, ya, as-saliqah, as-sariqah yang menjerit, as-saliqah yang membotak rambutnya atau memotong rambutnya, ya. Asyaqah yaitu wanita yang nyobek-nyobek baju saat dapat musibah, dan banyak lagi. Laisa minna man la yarham saghirana wa la yakir kabirana. Laisa minna man la yahtam bi umurina. Bukan golonganku orang yang tidak mau perhatian dengan urusanku, dengan urusan umat, urusan agama. Bukan golongannya orang Islam yang tidak perhatian dan peduli kepada keadaan umat Islam. Ini banyak hadis-hadis Nabi kayak gitu. Jadi orang-orang yang sudah melanggar hadis-hadis itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi kalau kelak kita karena ada pelanggaran, maka kita tidak dimasukkan ke umat Nabi Muhammad. Kita kecelik, kita cone, kita masuk neraka gak dapat syafaat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang kelak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirakumullah, di mana-mana pada bulan ini kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setiap malamnya ada 2-3 tempat semuanya bermaulid. Bahkan kita hampir setiap malam bermaulid. Ketahuilah, memang wajib kita bahagia memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lebih wajib lagi mengikuti syariatnya. Kalau menyambut kelahiran Nabi Muhammad itu juga harus menyambut syariatnya, harus menjalankan agamanya. Tidak boleh tidak
selain kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jangan solawatan sampai jam 11, sampai jam 12, sampai ke rumahnya jam 2, tidur gak sholat subuh. Ada juga orang solawatan kemana-mana, banyak melakukan kebaikan, sedekah sebanyak-banyaknya, tapi gak sholat, percuma. Mau solawatan, mau puasa sunnah, solawatnya ribuan kali per hari, tapi gak sholat, percuma. Bersedekah setiap hari 1 juta dibagi-bagi, bahkan puluhan juta setiap bulannya. Bahkan ada tetangga kita yang lebih dari 50 juta setiap bulannya dibagi-bagi. Setiap bulan itu dibagi-bagi berupa uang dan beras, totalnya 50 sekian juta. Karena beras 5 kilo kali 100 orang dan uang 100.000 kali sekian orang. Itu yang cerita orang-orang lain, yang bagian tukang bagi-bagi. Tapi umpamanya ada orang yang lebih baik daripada itu, cuman dia nggak sholat atau nggak zakat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, semuanya percuma. Karena sholat rukun Islam. Rasulullah SAW mengatakan farqu bainana wa bainahum as-shalah. Bedanya kita sama mereka orang kafir sholat. Yang sholat, yang muslim mukmin harus sholat. Yang enggak sholat berarti bukan muslim. Itu nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kantor bajang kapi gitu. Bajang kapi. Alhamdulillah. Mau tanya ke bapak-bapak, bini sampean apa jangki? Bapak-bapak enggak mana enggak? Banyak ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu sampai kas lagi, sampai ke pertelon full. Alhamdulillah, bu, mau orang tak apa jang neka, bener orang pola bu hi, mau orang Islam siapa jang, pola sape ngaramu, sampean dek kelonen sape. Kita peceng orang bine neka mun lake neta apa jang, kimon bisa soro bu dengan cara yang halus, kalau tidak bisa minta pisah bu. Tapi nang akhirat sampean tak tuntut, mun orang lake sengak pak, mun bine sampean tak apa jang, make sampean apa jang 1000 rakaat benare, sampean masuk neraka. Mun sampean oneng ki bine sampean tak apa jang, bi sampean tak ikikirin. Tak paksa soro abajang, mun bisa paksa tokol, mangkile tua tak napa. Mun lah abajang alhamdulillah, mun tetap tak abajang pesa, karena mun tak pesa sampean masuk ke neraka. Walaupun sampean bonare bade masjid, iktikaf tak keluar di masjid, tetap sampean masuk neraka. Naudzubillah min dalik. Itu bade hadis ya. Benih caipun Habib Ahmad, tapi bade hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suami yang akan masuk surga itu dimasukkan ke neraka gara-gara istri dan anak. Ada hadis Nabi yang menyatakan yang paling berat menggagalkan orang laki masuk surga bukan tetangga, bukan teman, apalagi moso bene, tapi istri dan anaknya sendiri yang membuat gagal orang laki masuk ke surga. Naudzubillah min dalik. Nyamanan sitan dibine ki. Dibina kapine kan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua segera menikah, dapatkan jodoh yang soleh dan soleha, punya anak-anak mujahid, punya anak-anak dai, punya anak-anak yang alim ahli ibadah, sehingga kita ayah ibunya juga dapat syafaat, besok bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah berkaitan tentang maulid dan lain sebagainya, saya akan lanjutkan di acara hubun Nabi beberapa hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, kita tetap istiqomah, karena istiqomah dengan syariat ini adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Jangan istiqomah maksiat ki, istiqomah ibadah, istiqomah zikir, istiqomah bersolawat, istiqomah caipon Nabi lebih baik daripada 1000 karomah. Tak anapa sampian tak sakteh tak kebal, mun ekeneng krimis sampian bubar, kekeng terlalu ki. So krimis terus bubar maulidnya.
Tidak apa-apa, yang penting kita ini istiqomah. Insya Allah itu jauh lebih mulia daripada 1000 kemuliaan, 1000 karomah, dan itu akan diketahui nanti di akhirat. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak ya, dengan banyaknya majelis-majelis sholawat, majelis zikir ini, jangan sampai majelis-majelis itu nggak ada taklimnya, nggak ada disampaikan ayat dan hadisnya. Karena kalau nggak disampaikan hukum-hukum Allah, tidak diberi peringatan, maka majelis-majelis itu sia-sia. Majelis-majelis itu hanya menjadi ladang godaan setan, menjadi kesenangan setan. Maka kalian harus menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis yang ada hukum-hukum disampaikan, yang ada penyampaian syariat, ada hukum-hukum Allah, ada hukum-hukum Rasul. Karena itu manfaatnya jauh lebih besar pahalanya dari segala macam. Bahkan manfaat satu yang sangat kita harapkan, kata para ulama, bahwa minimal akan dirasakan saat sakaratul maut. Orang yang hadir majelis ilmu, yang sering dan istiqomah hadir majelis ilmu, sakarat mautnya akan sangat ringan dan mudah, karena akan banyak syafaat-syafaat yang didatangkan di saat akan sakaratul maut. Para ulama yang kita baca kitabnya, yang kita sampaikan kalam-kalamnya, para aulia, para solihin dan guru-gurunya semua akan hadir. Bahkan kalau para habaib tak tanggung-tanggung, Faqih Muqaddam akan hadir, Rasulullah akan hadir waktu sakaratul maut, dan itu adalah kenikmatan dan keberuntungan bagi kita semua. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan umur sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari tempat ini semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan. Mudah-mudahan yang sakit semuanya disembuhkan. Kita yang hadir maupun keluarga kita yang enggak hadir, bila ada penyakit, mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya dan diganti dengan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang gampang, yang barokah. Mudah-mudahan usaha kita dilancarkan. Mudah-mudahan semuanya ya, yang belum punya suami, belum punya istri, segera dapat jodoh dunia akhirat. Mudah-mudahan yang masih mempunyai hutang, mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang banyak sehingga kita bisa melunasi semua hutang-hutang. Karena sebentar lagi kita akan meninggal. Kalau kita punya hutang tidak akan masuk surga, naudzubillah min dalik. Maka mudah-mudahan kita sukses dalam usaha, sukses dalam pekerjaan, dan kita bisa bayar hutang-hutang kita. Karena sesungguhnya orang yang paling bahagia, paling tenang hidupnya, paling nyaman adalah orang yang tidak punya hutang sama sekali. Walaupun hanya makan apa adanya, yang penting tidak punya hutang, insya Allah hidup bahagia. Kalau sudah punya hutang, semua penyakit akan datang, akhirnya hidupnya berantakan, naudzubillah min dalik. Ya Allah, kabulkan hajat kita semua ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kita semua ya Allah, khususnya sahibul bait. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semua yang apa yang kita niatin, semua yang hadir dari manapun, yang dekat, yang jauh, yang susah, yang gampang, semua niat-niatnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya Allah, niat saya, niat semua yang hadir di sini gabungkan ya Allah. Ini ada berapa ratus hamba-hambamu ya Allah, ratusan hamba-hambamu, mungkin niatnya beda-beda ya Allah. Masing-masing dari kita gabungkan niat dan berikan niat-niat itu semua kepada kita semua ya Allah. Dan niat-niat para ulama, para guru-guru kita semua dalam menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW, dapatkan, berikan kepada kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Atas salah dan khilafnya, kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.